Teman-teman, hari ini kita akan unboxing Samsung Galaxy Z Fold 5 atau Galaxy Z Fold 5 hasil dari pre-order, di mana di masa PO-nya kemarin itu nggak ada bundling dengan aksesoris atau dapat hadiah apapun ya, tetapi ada promo 2 kali storage. Jadi kalau kita PO yang varian 256 GB itu dapatnya yang 512 GB. Dan boxnya kayak gini teman-teman yang kita dapetin ya kalau pre-order. Ini boxnya lebih besar ya dari box smartphone-nya yang bikin penasaran juga dalamnya kayak gimana. Tetapi untuk boxnya sendiri teman-teman, dari luarnya ya, ini cuma diplastikin gini aja, nggak ada bubble wrap-nya. Dan dia dikirim pakai kurir ini, Best Express. Dan beberapa kali gue beli ya dari Samsung.com memang pakai kurir ini, tetapi at least di sini udah ada stiker fragile ya. Jadi ya udah aware lah kalau ini barang yang mudah pecah. Terus di sini juga ada beberapa kayak panduan ya untuk pastikan di unboxing dulu kalau beli direkam ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa komplain. Di sini ada tulisannya PO B2 ya. Ini batch 2 karena emang ada 2 batch kemarin ya. Yang batch pertama tuh dikirim di 8 Agustus kalau nggak salah ya. Gue kebagian yang batch 2 itu dikirimnya harusnya di tanggal 25 Agustus. Cuman ternyata gue dapat lebih cepat ya di tanggal 16 Agustus, yaitu per hari ini. Oke, langsung ya kita buka aja untuk ngelihat sebenarnya kayak apa sih paket atau packagingnya kalau kita PO ya, dibandingin kalau kita beli misalkan di toko-toko online lain ya, yang kalau teman-teman nggak PO di Samsung.com kan bisa juga beli kayak di Topet dan lain-lain tuh banyak yang ngejual ya. Dan dia lebih cepat juga karena kalau kebagian kayak batch 2 gini gue kebagiannya tuh di tanggal 16 ya. Kalau teman-teman PO di online di non Samsung lah ya, banyak sellernya itu mungkin udah bisa dapat sejak tanggal 8 kemarin kebarengan sama yang batch pertama ya. Oke, jadi plastiknya simple gini aja. Dan boxnya seperti ini teman-teman ya kalau hasil PO tuh. Jadi ada box besar Samsung di sini. Ya, ada tulisan Samsungnya. Terus dia juga nggak kaku-kaku amat sih boxnya ya. Box yang cukup letoy malah ya. Kalau kita lihat tuh bawahnya tuh ada stikernya, tapi stikernya malah udah sobek sebenarnya ini. Ya, jadi stiker bawahnya ini udah sobek sejak kita buka ya, nggak kita sobek sendiri. Tuh, nggak tahu tuh, termasuk hitungannya segel atau gimana, tapi atasnya sini masih segel ya. Kita langsung aja buka. Di sini ada opennya, kita coba open ya. Sobek ini aja. Ups. Oke, kayak gini. Nah, ada tulisannya welcome to Samsung Live ya. Nah, ini dapat apa nih? Notanya ini untuk Galaxy Z Fold 5 yang IC Blue 512 GB ya storage-nya, tapi karena di PO kita dapat harga di harga 256 GB yaitu di 24999 ya. Terus ada Samsung Care Plus 1 tahun itu gratis ya, senilai 2,6 ya, senilai 2,6 itu gratis. Nggak tahu cuma di PO-nya aja atau memang gratis setelah masa PO. Pokoknya ya total 25-an itu dapatnya ini. Dan di dalam ternyata ada bubble wrap-nya teman-teman. Jadi box besarnya ini itu memang diplastikin doang, tapi box HP-nya di dalamnya tuh ada bubble-nya kayak gini dan udah ditulis fragile juga. Jadi udah aman ya, untuk packaging-nya tuh aman. Oh, ini kartu teman-teman. Ya, di sini cuman ada panduan untuk aktifkan akun Samsung dan lain-lain ya. Ya, kita coba buka aja. Oke. Nah, boxnya tuh tipis kayak gini ya sebenarnya ya untuk box HP-nya sendiri. Jadi dia kotak tipis melebar ya. Dan ini kita dapat masih segel teman-teman. Ini bedanya kalau kita PO online ya, sama kalau misalnya kita beli di Samsung Store-nya yang Experience Store ya, yang offline mungkin di mall-mall. Kalau di sini kita dapatnya masih segel begini ya, kita bisa unbox sendiri. Kalau di mall biasanya bakalan dibantu kayak cek ya. Enaknya sih kalau ada problem nanti bisa ditukar di tempat ya. Kalau kayak gini kan ya kita videoin kayak gini. Dan ya ini Galaxy Z Fold 5 atau Z Fold 5 yang varian IC Blue. Sebenarnya ada banyak varian warna ya, ada 3 kalau nggak salah. Masih ada yang Phantom Black sama Cream. Dan boxnya sih cuman gini aja, simple-simple banget ya. Nah, ini sebenarnya kemarin
kita nggak ada rencana buat beli ini ya teman-teman, karena memang masih belum begitu tertarik dengan smartphone layar lipat. Cuman di kolom komentar banyak yang penasaran dan bilang untuk dibahas, jadi kita coba beli untuk di review aja ya. Dan ini untuk boxnya hardbox ya, hardbox kaku banget. Untuk dibukanya langsung dari sini teman-teman, tinggal disobek ya. Nah, ini disobek aja, coba ya. Oke, kayak gitu. Ini juga, jadi ada dua ya, seal-nya ada dua. Oke. Nah ini HP-nya ada di sini ya, menghadap ke bawah ya, jadi layarnya ada di bawah, kameranya yang di atas. Terus di sini ada box Samsung-nya begini. Nah, kita coba lihat ya, di boxnya Samsung ini ada apa aja. Oke, yang pertama kita dapat ini ya tentunya. Nah, satu paket begini teman-teman, kayak ini ada Quick Start Guide ya, buku panduan singkat. Jadi ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Dan ya lembar panduan biasa aja kayak gini, singkat banget. Terus kemudian kita dapat kabel chargernya ya, kabel charger USB Type-C ke USB Type-C. Terus kemudian kita dapat juga SIM tray ejector ya, ini SIM tray ejectornya. Dan ya nggak dapat kepala charger tentunya seperti di flagship Samsung selama beberapa tahun yang lain. Jadi kalau teman-teman nggak ada charger, harus beli sendiri yang 25 watt ya, karena HP ini support fast charging 25 watt. Terus kemudian kita coba buka HP-nya. Nah, ini teman-teman HP-nya ya. Udah sih gini doang. Kayak berasa sepi gitu ya, 25 juta, tapi ya kita coba review. Terus untuk packagingnya sendiri sih sangat premium ya teman-teman ya. Jadi ininya tuh dikasih kayak plastik ya, plastik yang matte kayak gini nih ya, menunjukkan sisi premium dari Galaxy Z Fold 5 ini. Karena memang kayaknya sekarang tuh yang terkesan mewah ya, selain mungkin HP selain iPhone yang terkesan mewah ya ini ya teman-teman, di kalangan orang umum ya, pengguna umum atau orang awam biasanya tuh kayak begini nih. Wih, masih mulus banget tuh suaranya, kretek-kreteknya ya. Wow, ini dikirimkan di box ya, dalam bentuk terbuka kayak gini teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, memang dari awal bahkan sebelum dilipat itu memang udah ada ini ya bekasnya ya, kayak tuh ada apa sih, tanda lipetan gitu teman-teman ya. Di sini tuh ada, di tengah-tengahnya tuh ada kayak tanda lipetannya, meskipun ini masih di box, pertama kali di box. Nah, kalau dalam posisi mati kayak gini, untuk under display kameranya kelihatan ya, di sini tuh ada lingkarannya tuh, ada kayak notch-nya. Tetapi dia kalau nyala nggak kelihatan teman-teman, karena kalau nyala ini akan ketutup warna sesuai dengan tampilan di layarnya ini. Ini masih ada stiker-stikernya, kita lepas. Samping-samping ini biasanya kalau Galaxy S series itu ada plastik-plastiknya, tetapi di Fold series ini enggak ya, nggak ada plastik-plastik yang nyegel bagian framenya ini, jadi langsung polosan kayak gini teman-teman. Oke, sekarang kita bahas desainnya ya. Jadi secara desain teman-teman, ini masih sangat mirip dengan Samsung Galaxy Fold 4. Apalagi kalau dalam posisi terbuka dari depan gini ya, mungkin teman-teman bakal kesusahan nih ngebedain antara Fold 4 dan Fold 5, karena memang sama persis kalau dari depan. Terus kemudian untuk frame-nya juga masih sama ya, sama-sama metal kayak gini secara visual. Tetapi teman-teman, untuk frame-nya ini Samsung mengatakan ya kalau materialnya itu beda. Jadi ini udah pakai armor aluminium frame. Jadi diklaim ya itu lebih kuat 25% dibandingkan sebelumnya. Cuman memang secara visual ya sama aja, metal chrome kayak gini ya. Terus kemudian di belakang ini materialnya juga sama, glass yang matte gitu. Cuman kalau teman-teman perhatikan ya, di modul kameranya ini juga berbeda. Jadi sekarang terlihat lebih simple, karena kalau di Fold 4 itu kan LED flashnya ada di bawah sini ya. Jadi bump-nya panjang, gede banget. Terus kalau sekarang ini LED flashnya dipindah ke sini dan ini kosong, jadi lebih apa ya, lebih minimalis aja kesannya. Terus yang paling membedakan lagi ya, kalau dari sisi desain itu sebenarnya ada di sini teman-teman, di mekanisme engselnya. Kalau dibuka memang nggak kelihatan, tapi kalau ditutup ya, kita coba ya. Ini pertama kalinya di flip. Nah,
kalau teman-teman lihat untuk engselnya, sekarang dia nggak ada gap ya di sebelah sini. Kalau di Galaxy Fold 4 atau Galaxy Fold sebelum-sebelumnya kan ada gapnya, jadi ada jaraknya. Dia agak berjarak segitiga gitu ya ke sini ya. Jadi di sini lebih renggang. Tapi sekarang kalau teman-teman perhatikan, nah ini flat, benar-benar flat. Sini dan sini tuh sama, rata. Dan ini memang kesannya ya bikin HP ini itu lebih ringkas dan lebih tipis juga dari Fold 4 ya, meskipun ya bedanya nggak terlalu jauh sih, tetapi noticeable teman-teman kalau digenggam gini, dia terasa lebih tipis aja gitu. Dan memang secara dimensi juga ada sedikit perbedaan ya, dia sedikit lebih tipis dan dia juga lebih ringan 10 gram. Jadi ya kalau dibanding sebelumnya ya ini lebih compact dan lebih minimalis, meskipun overall secara bahasa desainnya masih sama persis. Kemudian untuk IP ratingnya ini juga masih tetap ya, masih sama-sama IPX8. Artinya dia udah tahan air teman-teman, tapi belum tahan debu. Nah, kenapa belum tahan debu? Karena kalau kita lihat ya di sini di engselnya ada sedikit gap pastinya ya, atau ruang nih untuk dia bisa ngebuka ngetutup. Nah, ini tuh jadi ruang yang memungkinkan debu buat masuk, dan kalau udah masuk sini itu dia bisa mengganggu ya mekanisme engselnya ini. Jadi pastiin teman-teman kalau pakai HP ini ya cukup dijagalah dari debu ya, sedikit bersihan gitu dibandingkan kalau pakai HP konvensional yang nggak ada mekanisme engselnya ini. Nah, untuk portnya ini masih sama ya, jadi di bawah ini ada USB Type-C, terus kemudian ada lubang mic satu ya, sama ada lubang speakernya. Terus kita lihat di atas itu ada lubang speakernya lagi, sama ada 3 lubang mic teman-teman. Jadi mic-nya ada cukup banyak ya. Di samping sini itu ada tombol volume up dan volume down, terus ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint sensor ya, dan ada SIM tray-nya. Jadi HP ini totalnya punya 4 lubang mic ya, dan 2 lubang speaker. Dan untuk SIM tray-nya kayak gini teman-teman, udah dual nano SIM ya, jadi teman-teman bisa pakai dual SIM nano semua, atau kalau teman-teman punya eSIM itu juga dia support, jadi bisa di setup juga di HP ini. Dan sekarang kita mau coba langsung setup aja ya untuk pertama kali teman-teman, dan ya kita langsung nyalakan aja. Nah, dia Samsung Galaxy ya, secure by Knox dan powered by Android pastinya. Nah, ini by default dia langsung bahasa Indonesia ya. Kita coba pindahin ke bahasa Inggris saja. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ya, untuk layar depannya, ini sebenarnya layarnya dibuat ini ya, simetris kiri kanan ya. Cuman karena yang sebelah sini itu dia bezelnya kotak, sedangkan sini lengkung ya untuk HP-nya. Jadi untuk bezel hitamnya ini menyesuaikan teman-teman. Di sini terlihat sedikit lebih tebal ya. Sebenarnya untuk mengkompensasi yang di sini kotak, yang di sini lengkung, jadi dua-duanya bisa tampil lengkung seperti ini. Nah, ini teman-teman untuk opsi login-nya ya, ini ada cukup banyak. Kalau kita perhatikan di sini ada face recognition, ada fingerprint, ada pin, password, dan pattern ya. Meskipun memang untuk fingerprint-nya karena dia foldable, jadi nggak di layar, tapi ada di samping sini supaya pas di posisi dibuka atau dilipat itu sama-sama bisa scan ya. Fingerprintnya ternyata kita harus di posisi terbuka teman-teman ya untuk HP-nya. Kenapa gua di posisi begini? Biar gampang masukin tangan kiri ya. Kita bisa lanjut ya untuk setup di dalam kayak gini. Lebih luas, lebih puas juga. Tuh ya, sekarang untuk under display kameranya itu udah nggak kelihatan kalau dalam posisi nyala, karena memang dia langsung ada warna putihnya sesuai dengan warna layarnya ini. Nah, ini untuk displaynya ada light mode, ada dark mode, bebas mau pilih yang mana. Gue pakai light mode aja. Oh, ini ada beberapa tips teman-teman untuk menjaga smartphone ini, dan ini nggak biasa ya ada di setup smartphone, tapi mungkin karena layar lipat ini butuh perlakuan ekstra, maka di sini dikasih beberapa tipsnya. Kita coba lihat ya, apa aja sih sebenarnya perlakuan yang harus dijaga di Samsung Galaxy Fold 5 ini. Yang pertama, jangan menekan layar atau under display kamera ya dengan keras, atau juga dengan objek-objek yang tajam kayak pulpen, terus juga kuku, karena bisa ngerusak ya, atau juga membuat scratch atau gores-gores teman-teman. Jadi nggak boleh nih layarnya ditekan dengan keras, atau under display kameranya ditekan dengan keras ya, dengan benda-benda yang tajam juga nggak boleh. Terus kemudian hanya gunakan Samsung S Pen yang didesain untuk Galaxy Fold. Jadi jangan menggunakan S Pen atau stylus yang lain karena bisa merusak layarnya ini. Dan yang memang Samsung juga jual ya S Pen yang khusus ini, bersama case-nya juga ada. Jadi pastikan pakai yang itu. Terus pastikan kalau lagi dilipat HP-nya ya,
itu jangan ada apapun di bagian dalam sini ya. Termasuk kunci, koin, atau S Pen, atau kartu mungkin itu jangan sampai ada di sini dan ketutup teman-teman. Itu bisa merusak juga. Nah, ini dikasih tahu nih, ini yang IPX8 tadi ya. Jadi HP ini itu nggak tahan terhadap debu, nggak dust resistance ya. Jadi segala macam partikel yang kecil-kecil, baik itu pasir atau bahkan juga ya mungkin debu-debu kotor ya, kotor-kotor itu bisa ngerusak HP-nya teman-teman. Terus HP ini juga udah tahan air, jadi dia aman ya dari air-air biasa, tetapi jangan sampai kena air garam ya, kayak air laut atau juga alkohol, itu bisa merusak HP-nya. Jadi cuma air-air tawar biasa aja. Terus jangan remove ya, jangan remove protective filmnya atau memasang protective screen yang lain. Jadi di sini dituliskan bisa merusak layar, meskipun sejak default berapa ya, beberapa seri yang kemarin kayaknya Volt 3 atau Volt 4 lupa gue, itu banyak orang yang meremove sendiri untuk protective screen-nya. Kalau di sini udah mulai muncul kayak apa sih, gelembung-gelembung ya, tetapi ya nggak disarankan. Jadi kalau memang ada bubble misalnya di bagian sini-sini, sebaiknya ke Samsung Care aja ya. Jadi kalau ada apa-apa kan kita nggak beresiko gitu. Karena di sini memang dituliskan jangan di remove dan jangan juga dipasangkan untuk protektif yang lainnya. Terus HP ini itu punya magnet ya. Jadi jauhkan dari kartu kredit dan device-device yang mungkin bisa kepengaruh magnet ya. Setidaknya 15 cm dari medical device. Ya kalau ini standar sih ya. Tetapi intinya memang HP lipat ini teman-teman butuh perhatian ekstra. Jadi kita nggak bisa kayak asal pakai ya, sembarangan begitu. Karena ya memang selain harganya mahal tentunya harus dijaga, tetapi juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Nah, sekarang proses setupnya udah kelar teman-teman ya. Dan seperti ini untuk tampilan layar dalamnya ya. By default dia pakai tombol untuk navigasinya, tetapi ya kita ganti aja pakai gestur karena itu yang udah biasa ya sekarang ya. Kalau udah terbiasa juga lebih enak teman-teman daripada pakai tombol ya. Dan ya seperti ini untuk tampilan layar Volt-nya, tetapi kita mau coba lihat dulu tampilan layar di depan. Ini layar yang covernya ya, layar konvensionalnya. Kalau kita pakai mode seperti ini teman-teman, ini jadi kayak HP biasa ya, HP konvensional, cuman memang kayak HP ditumpuk gitu. Dan layarnya ini sebenarnya secara kualitas ya, ini masih sama kayak layar di Galaxy Fold 4. Dia pakai Dynamic AMOLED 2X ya, 120 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi jangan kaget ya kalau scroll-nya juga mulus teman-teman, sama mulusnya kayak di flagship Samsung lainnya ya. Cuman memang secara ukuran ya, ini terlihat apa ya, sempit ya, jadi kayak slim gitu teman-teman, nggak terlalu lebar kalau dibandingin sama HP-HP konvensional lainnya. Jadi ya mungkin ada sedikit penyesuaian yang perlu dilakukan kalau teman-teman biasa pakai HP yang standar ya, kayak gini misalkan tuh ya, selisihnya lumayan juga. Jadi ada sedikit penyesuaian mungkin di ngetiknya dan yang lain-lain ya, karena tangannya kebiasaan di keyboard yang layarnya sedikit lebar. Ini cukup sempit ya, karena rasionya memang 23,1 banding 9, jadi dia memanjang ke atas ya. Tetapi untuk kualitasnya dia nggak dianaktirikan, jadi layar ini kualitasnya bagus, dia resolusinya juga tinggi ya, dan ya secara spesifikasi dan tampilan ini udah sangat proper sih untuk dipakai di mode konvensional ya, melalui layar covernya ini. Terus kemudian untuk proteksinya, untuk yang layar depan ini itu udah Gorilla Glass Victus 2, naik dari sebelumnya ya yang masih pakai Victus Plus. Dan untuk refresh rate-nya memang maksimal 120 Hz, tetapi untuk prosesnya dia itu dinamis ya, jadi dari 48 Hz sampai ke 120 Hz, jadi dia adaptif. Terus untuk experience-nya kalau kita pakai di mode seperti ini ya, ya sama-sama kayak di Samsung Galaxy S23 series misalnya, navigasinya semuanya itu sama persis teman-teman. Terus kemudian di sini ini ada kamera ya. Ini kamera utamanya, kamera depan utama 10 megapiksel ya. Dan kita bisa selfie. Kalau selfie pakai kamera yang di sini, bukan yang di dalam, karena yang di dalam nggak begitu bagus kameranya. Ini lebih bagus ya. Tetapi kalau pengen lebih bagus lagi, teman-teman bisa manfaatin aja kamera belakang ya. Jadi selfie pakai kamera utama belakang, dan di sini jadi previewnya, itu juga bisa teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk di bagian dalam dia layarnya juga pakai Dynamic AMOLED 2X ya, dengan refresh rate 120 Hz, tetapi dia adaptif dari 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi dia lebih
bisa menghemat baterai ya, karena kalau lagi nampilin statis refresh rate-nya bakal diturunin sampai bisa di 1 Hz teman-teman. Dan ya untuk tampilannya sendiri sangat bagus ya, layar AMOLED-nya Samsung, apalagi dengan layar lipatnya ini ternyata nggak mengurangi secara kualitas tampilan, dan secara visual di mata memang ya mostly nggak kelihatan lah ya untuk bagian tengahnya ini, kecuali kalau teman-teman lihatnya tuh kayak di belakang cahaya yang terang banget, nah itu baru kelihatan dikit-dikit ya. Tapi kalau diraba gini memang ada nih untuk batasnya atau lekukannya. Tetapi secara visual dalam banyak skenario ya, dalam banyak kasus nggak terlalu kelihatan. Dan untuk layarnya ini teman-teman, dia juga terasa lebih tinggi ya untuk brightness-nya kalau dibanding Galaxy Fold 4. Cuman gua belum yakin ada selisih brightness apa enggak tingkat brightness-nya ya. Yang jelas kalau di sini nih 120 nits untuk typical brightness-nya atau 1750 untuk peak-nya. Tetapi ya secara visual aja dari yang gua rasain itu kayak lebih tinggi aja brightness-nya dari Samsung Galaxy Fold 4. Kalau untuk ukurannya sih dalam posisi dibuka gini, ini menurut gua sangat pas teman-teman, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi enak lah ya, luas nih buat baca-baca berita, terlihat luas banget. Kalau HP normal kan cuma satu ya kolomnya, ini 2 kolom, dan kalau kita buka misalkan, mantap sih untuk baca-baca, experience-nya enak kayak baca di tablet ukuran mini. Bedanya dia ini adalah di HP layar lipat. Secara ukuran menurut gue ini pas banget, meskipun kalau ditutup memang untuk cover layarnya terasa masih sempit teman-teman. Ya, dan ini bisa diterusin ya posisinya, diterusin langsung ke dalam sini. Terus kemudian untuk platformnya sendiri kita mau cek ya, untuk platformnya dia pakai apa. Nah, di sini untuk Z Fold 5 platformnya dia dari bawaan pabrik ya, pakai One UI versi 5.1.1 berbasis Android 13. Jadi Android terbaru dengan One UI yang juga terbaru, dan saat kita setup ini nggak ada yang namanya update ya. Jadi masih fresh seperti itu teman-teman. Dan secara platform memang ini udah sangat matang sebenarnya kalau dibanding dengan HP lain ya yang mulai masuk ke layar lipat kayak Samsung ini kan udah cukup lama ya, udah 5 seri lah untuk di Galaxy Fold-nya ini. Jadi optimasinya di platformnya ini untuk multitasking dan yang lain-lain itu udah lebih matang tentunya ya. Kita coba buka di sini tuh, kita bisa taruh di bawah, bisa taruh di samping, bisa taruh di atas. Ya fluid sekali sih untuk experience-nya ini. Mungkin beberapa HP lain yang baru bikin Fold-nya sekarang kayak Pixel Fold dan lain-lain mungkin baru implementasi, tetapi Samsung ini udah di seri kelima, jadi udah banyak trial errornya di seri-seri awal, dan seri kelima ini tentunya udah semakin matang ya. Terus untuk bezelnya sendiri terlihat sangat simetris ya di sini, cakep banget. Terus untuk under display kamera, kalau kita lihat sekilas ya saat tampilan layarnya itu nggak terlalu kelihatan teman-teman, meskipun kalau kita pantengin gitu ya itu kelihatan sih ada lubangnya di sini, tetapi ya sekilas lihat nggak ada masalah di sini, terlihat sangat full, dan ini bagus banget sih ya. Jadi bisa dibilang kemewahannya tuh memang sangat tinggi teman-teman. Ya kalau kita pakai misalkan iPhone gitu kan udah biasa ya banyak yang punya, tetapi kalau ini mungkin nggak sebanyak iPhone lah penggunanya. Terus untuk racikan hardware-nya ini juga sedikit meningkat teman-teman dibanding Samsung Galaxy Z Fold 4, karena di sini dia chipsetnya udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya, for Galaxy yang udah custom memang dengan clock lebih tinggi ya untuk Samsung Galaxy series, dan ini chipset yang sama juga seperti yang dipakai di Samsung Galaxy S23 series yang lebih baik lah dibandingkan dengan yang dipakai di Galaxy Z Fold 4. Tapi untuk opsi memorinya dan juga storage-nya ini masih sama ya, 12 GB RAM dengan pilihan 256 GB storage atau 512 GB storage dan 1 TB storage tergantung varian yang teman-teman pilih. Untuk baterainya sama 4400 mAh, nggak ada peningkatan, bahkan termasuk kecepatan chargingnya juga sama teman-teman. Padahal kita berharap di seri baru ini lebih tinggi lah ya untuk kecepatan chargingnya, tapi dia tetap sama, maksimal di 25 watt fast charging untuk yang kabel dan 15 watt wireless
charging ya untuk yang wireless. Terus untuk S Pen tentu dia support, tapi seperti yang di warning tadi ya, dia supportnya S Pen yang memang dikhususkan buat Galaxy Fold. Dan untuk under display kameranya itu ada 4 megapiksel teman-teman. Ini lebih ke kamera yang bisa kita pakai buat kayak Zoom meeting ya, terus atau juga video call, bukan kamera yang buat foto, meskipun bisa juga dipakai foto, tapi secara kualitas tentu nggak sebagus kamera yang ada di depan sini atau kamera belakang kalau kita pakai foto. Dan dari depan dia sekilas sama persis lah kayak Galaxy Fold 4, nggak ada bedanya teman-teman secara desain. Dan untuk setup kamera belakang, ini itu juga sama persis ya kayak di Samsung Galaxy Fold 4. Jadi ada 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, dan 10 megapiksel telefoto. Untuk hasil foto, video, benchmark, terus performa gamingnya gimana, keawetan baterainya seperti apa, nanti kita bakal review ya lebih lengkap setelah gue pakai ini beberapa lama, dan gue juga bakal hunting banyak sampel foto dan videonya, jadi bakal gue infokan di channel ini juga. Dan teman-teman kalau punya pertanyaan tentang HP ini juga boleh ditulis di kolom komentar, nanti bakal kita bahas ya untuk dijawab di video selanjutnya. Dan itu teman-teman unboxing Samsung Galaxy Z Fold 5 ya, hasil dari pre-order yang ternyata cukup sepi, nggak dapat hadiah apapun selain double storage ya. Kadang kita beli HP 25 juta berharap banyak hadiah lainnya, tetapi ya memang untuk di PO kali ini strateginya Samsung adalah double storage yang juga ya cukup menarik lah, karena kita bisa dapetin kapasitas penyimpanan yang lebih besar, karena untuk HP-HP seperti ini kan nggak ada support SD card-nya ya. Dan ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan seputar HP ini atau PO Samsung ya tulis aja di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik lainnya besok.